Wanita penyuka traveling ini mengaku amat menyukai profesinya sebagai ahli kecantikan karena banyak pengalaman berharga yang ia dapatkan saat ia merawat kecantikan sesama kaumnya. Untuk suka dukanya sebenarnya sih banyak ya. Kalau misalnya sukanya dulu nih kayaknya. Kalau sukanya mungkin dari sisi saya dulu ya. Mungkin saya sebagai dokter yang di bidang estetik gitu ya. Ya sukanya adalah ya, bidang ini sesuai passion saya gitu. Jadi memang sesuai dengan kesukaan saya. Jadi saya menjalani pekerjaan ini tuh tanpa paksaan gitu. Jadi saya tuh enjoy gitu, enjoy banget lah gitu. Gimana saya bisa kalau misalnya saya banyak yang nggak tahu, saya sambil belajar, terus saya langsung terapkan gitu ya. Saya enjoy banget deh, nggak ada tekanan, nggak ada pressure apa-apa gitu ya. Dan yang kedua adalah jam kerja gitu, karena kan kita sebagai perempuan, terutama juga kita harus bisa membagi waktu kan antara diri kita pekerjaan dan keluarga kan. Nah kalau di sini enaknya saya bekerja dari pagi, misalnya saya start jam 9 gitu. Saya untuk di klinik tuh saya paling jam 5 gitu. Kadang kalau misalnya memang pasiennya lagi banyak gitu ya, bisa overtime, tapi overtime nggak sampai malam, nggak sampai tengah malam gitu ya. Memang saya benar-benar menikmati di situ. Jadi saya punya banyak waktu untuk bekerja gitu, untuk diri saya juga ada, untuk keluarga juga ada. Kemudian untuk selain itu dari segi saya menangani pasien gitu ya. Karena kebanyakan kan yang datang ke sini tuh pasiennya memang ya ada juga yang ABG gitu ya dengan problem jerawatnya gitu ya. Atau mungkin yang sudah dewasa gitu, dan memang kebanyakan ibu-ibu. Kalau untuk terutama di daerah sini ya, di Debutik ini, di klinik ini kebanyakan tuh memang ibu-ibu yang memang datang untuk mempercantik diri mereka demi suaminya gitu ya, demi diri dia juga gitu. Dan saya senang di situ karena pasien datang ke sini pengen lebih cantik lagi dan saya bisa membantu mereka, itu saya senang banget gitu. Dan pasien juga merasa happy gitu di sini tuh, mereka bisa santai gitu ya. Dan memang kalau untuk dukanya pasti setiap pekerjaan, apapun jenis pekerjaannya pasti ada suka dukanya gitu. Kalau untuk dukanya ya memang kan saya harus berhubungan dengan pasien-pasien yang sebenarnya mereka itu kan sehat ya, artinya bukan pasien yang sakit gitu ya. Tapi mereka itu kan sebenarnya mempunyai keinginan ya. Keinginan gimana nih? Saya punya problem, mungkin dia ada keluhan di wajahnya, atau misalnya ibu-ibu dengan flek, atau misalnya ABG dengan jerawat gitu. Kadang memang nggak semua pasien itu sabar gitu untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan, tuh mereka nggak sabar gitu. Jadi memang dukanya ya kita harus sebagai tenaga medis gitu, dan juga saya sebagai kerja juga dengan tim, dengan beautician gitu ya, dengan yang lain gitu. Memang kita harus sabar gitu. Jadi menghadapi berbagai karakter pasien dan tingkat kesabaran pasien untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan, itu kita harus sabar. Mungkin itu ajalah dukanya. Jadi kita harus banyak sabar lah gitu. Harapan saya sih yang pertama gitu ya, saya kan memang sudah ada basic ya di bidang estetik. Saya pengen lebih meningkatkan dari segi keilmuan, terutama memang saya sudah ada planning gitu ya untuk melanjutkan di bidang S2. Sekarang sudah ada S2 di anti-aging medicine, karena memang arahnya akan ke arah situ. Jadi di bidang anti-aging saya memang pengen lebih mengkhususkan diri saya gitu. Yang kedua juga saya pengen ada pengembangan usaha di bidang estetik, terutama di bidang klinik saya. Jadi saya pengen nambah karyawan lagi, nambah bed lagi, atau mungkin nambah cabang lagi gitu ke depannya. Mungkin saya kan belajar dari sini kan, ini kan orang mengenal estetik itu biasanya menengah ke atas gitu ya, dan orang taunya tuh mahal gitu. Saya berharap estetik tuh nggak cuman buat orang yang kaya aja gitu. Jadi orang yang mereka mungkin kemampuannya terbatas tapi mereka pengen tampil cantik gitu, saya pengen membantu mereka. Jadi banyak pasien yang dari sini juga di wilayah sini, walaupun saya di kampung ya gitu ya, bisa dilihat di map gitu, oh jauh banget nih di kampung gitu. Dan ternyata mereka itu benar-benar sama gitu, mereka juga mempunyai keinginan untuk tampil cantik gitu, dan itu justru adalah lahan kita untuk mengedukasi mereka, karena mereka rata-rata pakai
krim-krim online gitu ya, atau mereka perawatan mungkin di tempat kecantikan yang tempat alatnya tidak steril, tidak tepat gitu. Nah itulah sebenarnya saya pengen lebih mengedukasi masyarakat, dan mudah-mudahan dengan menambah karyawan saya pengen nambah yang di sekitar sini, jadi meningkatkan ekonomi juga di sekitar perumahan saya ini, di sekitar sinilah terutama. Itu aja sih harapannya. Untuk produk kan kita memang di sini tidak hanya memberikan pelayanan dalam bentuk treatment ya pasien, kita juga ada produk. Jadi kebetulan kalau produknya bentuknya racikan atau obat, saya bekerja sama dengan apoteker. Jadi saya punya meng-hire apoteker. Jadi saya ada apoteker. Tapi kalau misalnya untuk produk, saya juga sudah ada yang sudah terregistrasi BPOM. Jadi saya sudah punya produk dengan brand saya sendiri gitu. Saya sudah punya dari mulai pembersih, krim jerawat gitu. Saya sudah mulai, tapi ini kan baru ya. Sudah ada sih. Untuk membagi waktu memang inilah yang tadi udah dibilang ya, bahwa enaknya di bidang ini tuh kita punya waktu terutama di malam ya. Kadang kan kalau misalnya di profesi medis tuh kadang kan malam juga dipakai gitu ya. Nah, kita sebagai perempuan di sini jadi pagi biasanya saya kalau seminggu 2 kali saya menyempatkan olahraga gitu ya. Kadang kalau misalnya itu juga saya menyempatkan untuk masak juga gitu ya. Nah, kita mulai start jam 9 kerja sampai sore, kadang overtime, tapi overtime saya nggak pernah sampai terlalu malam. Maksimal jam 7 lah gitu ya. Nah, setelah itu saya lebih banyak untuk waktu dengan keluarga, istirahat gitu, dan saya juga kadang seneng nyanyi gitu. Jadi kadang saya mengisi waktu juga dengan keluarga tuh main keyboard gitu ya, sama keluarga nyanyi gitu ya. Untuk jenuhnya kok melakukan hal yang monoton seperti itu ya, paling saya sih melakukan kegiatan di luar klinik juga sih. Saya juga punya hobi main keyboard, nyanyi gitu ya. Jadi pengembangan hobi juga, atau kadang juga saya dulu sebelum pandemi ini saya suka traveling gitu. Jadi saya memang senang banget traveling. Jadi saya sudah ke beberapa negara saya traveling gitu. Selain itu juga saya tetap ikut seminar gitu. Kalau dulu kan seminarnya bisa bertatap langsung gitu, training langsung. Untuk saat ini ya kita dalam bentuk webinar gitu ya, saya tetap ikut gitu. Jadi di situ memang bisa mengencourage kita lah, sama juga saya bergabung. Saya bikin juga bersama teman-teman gitu di grup WhatsApp di dokter-dokter yang sama minat di bidang estetik, terutama yang satu universitas dengan saya gitu ya. Di situ kita bisa sharing, bisa ngobrol. Nah, itu juga membuat kita semangat lah untuk kita jenuh gitu ya. Kita gimana nih, misalnya kita ada problem atau apa di bidang kita ya, di bidang usaha ini terutama. Itu di situ kita banyak sharing. Jadi ya nggak terlalu jenuh lah gitu. Seperti itu. Dr. Dewi merasa senang dan bangga dengan profesinya karena bisa membantu sesama dalam hal memperoleh rasa percaya diri yang tinggi. Ia berharap semakin banyak wanita Indonesia punya kesempatan yang sama meraih martabatnya sebagai seorang wanita utuh, kebanggaan keluarga.